Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala nabiyya wa ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada di antara kita ditanya, wali itu siapa? Siapa sih wali itu? Mungkin akan berbeda-beda jawabannya. Bisa jadi ada di antara kita yang menjawab wali itu yang bisa terbang. Yang lain mengatakan wali itu yang bisa mengeluarkan air dari tangannya. Ada lagi mungkin yang menjawab wali itu orang yang sudah nggak perlu sholat lagi, nggak perlu ibadah lagi, sudah majdub, dan beragam jawaban yang lainnya. Demikianlah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jika sebuah pertanyaan dijawab tanpa dasar atau menggunakan perasaan saja. Jawaban yang terbaik adalah jawaban yang ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surat Yunus. Allah definisikan siapa wali itu, apa definisi wali itu, dan apakah kita bisa mencapai derajat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut bagi mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Maksudnya mereka tidak ada rasa takut untuk menghadapi masa depan, karena mereka selalu bertawakal kepada Allah, selalu dekat dengan Allah. Dan kalau orang dekat dengan Allah pasti urusannya beres. Dan mereka tidak bersedih hati, artinya apa yang telah lalu, yang dosa-dosa yang telah lalu atau masa lalu, mereka sudah lupakan itu, karena sudah ketetapan Allah, takdir Allah yang sudah. Jadi Allah katakan wali itu, kata Allah, tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka tidak bersedih hati. Allah definisikan istilahnya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu, kata Allah adalah alladzina amanu, orang yang beriman dan mereka bertakwa. Jadi wali Allah itu, hadirin, dua syaratnya. Kita jika ingin masuk ke dalam kategori wali Allah, maka penuhi dua ini. Pertama, beriman. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita beriman Allah Rabb kita, Islam agama kita, Al-Quran kitab kita, Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah ya Nabi kita. Alhamdulillah, kita beriman kepada Allah, tidak seperti orang-orang kufar di sana. Alhamdulillah, kita beriman. Nah, tapi ingat, alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Jadi bukan sekedar lisan mengucapkan saya beriman, tapi betul-betul bertakwa. Artinya apa? Melaksanakan ketaatan dan berusaha menjauhi larangan. Jadi kalau ada di antara kita yang memenuhi syarat ini, berarti dia wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga salah besar hadirin, ya, anggapan atau persepsi orang wali Allah itu yang udah nggak perlu ibadah lagi. Kalau yang masih ibadah itu yang masih kroco-kroco, masih apa, syariat katanya gitu ya, belum sampai ma'rifat, ada jenjangnya itu di sebagian tarekat. Maka ini menyelisihi Al-Quran, menyelisihi dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi kita kalau seandainya ingin menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kita beriman kepada Allah, dan untuk betul-betul mencapai iman yang kuat, kita pelajari akidah, pelajari tauhid, pelajari nama-nama Allah, pelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pelajari hari akhir apa saja. Ya, kita harus mengimani apa yang harus diimani. Ya, kemudian kita bertakwa, lakukan ketaatan. Ya, sholat, ini kewajiban-kewajiban kita laksanakan. Kalau kita bisa tambah, ya, sunnah-sunnah pun kita kerjakan. Maka jadilah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadilah seseorang wali Allah kalau seandainya dia memenuhi dua syarat ini. Jadi bukan harus apa bisa terbang tadi ya, bukan. Harus tebal, bisa berjalan di atas air atau sholat di atas pohon pisang ya, atau yang lainnya, bukan seperti itu. Dan juga istilah majdzub itu sangat tidak benar ya, sangat tidak benar. Rasulullah SAW orang yang terbaik di muka bumi ini, Khalilur Rahman, tidak pernah meninggalkan kewajiban. Ya sampai Anda wafat, dia tetap melaksanakan ibadah kepada Allah, tidak meninggalkan, kecuali seseorang sudah hilang akalnya. Kalau seseorang hilang akalnya berarti apa? Ya gila. Kalau orang gila mukallaf tidak? Mukallaf bukan ya sudah, berarti kalau seandainya gila ya udah berarti bukan lagi mukallaf, sehingga ya nggak masalah. Ya karena orang gila ya kalau disuruh melaksanakan kewajiban ini yang nyuruh bisa kita katakan gila, orang gila disuruh melaksanakan kewajiban. Jadi itu tadi. Nah saya ingatkan kalau ada orang yang beriman kepada Allah dan dia orang yang taat, awas, hati-hati sama orang yang seperti ini. Hati-hati. Kenapa hati-hati? Hati-hati dari ngapain? Hati-hati jangan sampai kita menyakiti dia. Hati-hati jangan sampai kita menzalimi dia. Kenapa hadirin? Karena disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang menyakiti dia, barang siapa yang menyakiti wali-waliku, maksudnya barang siapa yang menyakiti orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadaku, faqad adantuhu bil harb, kata Allah, maka aku umumkan peperangan kepadanya. Jadi hati-hati, jaga lisan kita. Kalau ada orang soleh, ada orang taat kepada Allah, hati-hati. Ya bukan berarti kalau ada orang nggak taat nggak apa-apa kita zalimi, enggak. Artinya kita harus lebih hati-hati kepada orang yang taat. Kalau seandainya dia dizalimi, kalau bahasa ini dekengan dia Allah gitu, yang akan menjaga dia, yang menolong dia Allah. Allah tegaskan lagi di dalam ayat, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Jadi hati-hati. Jadi kalau kita menyakiti dengan lisan kita, yang kita perburuk namanya, atau kita fitnah dia, atau kita zalimi dia, maka apa? Sama dengan kita menantang perang Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tadi telah mengatakan di dalam hadits qudsi, barang siapa yang menyakiti wali-waliku, maka aku umumkan peperangan kepadanya, yang tidak akan mungkin. Makanya hadirin, tidaklah seseorang menyakiti wali Allah, tidaklah seseorang menyakiti orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, orang soleh atau orang taat, melainkan apa? Allah jadikan hidupnya berantakan. Pasti Allah jadikan berantakan hidupnya, nggak akan beres, pasti bermasalah. Ya, pasti bermasalah. Makanya hendaknya jika kita telah jatuh, kita minta maaf. Walaupun kepada Allah, kemudian minta maaf kepada orang yang kita sakiti tersebut. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, demikian. Semoga kita termasuk menjadi wali-wali Allah, kita beriman dan terus bertakwa kepada Allah, berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, sehingga kita mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha dan rahmatnya, sehingga kita nanti dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.